Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayani, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 7 Padang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 kategori 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran materi tentang Ruksoh dengan menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak bapak semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ikhlas pimpin doa untuk hari ini. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak bapak semua, untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar, coba lihat di bangkunya masing-masing ada nggak sampah? Kalau ada, tolong dipilih. Baik, alhamdulillah komunitas kita untuk hari ini bersih. Baik, terima kasih kepada Ananda yang selalu menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya kita coba cek hadiran seluruhnya. Kalau Ananda bagi yang terpanggil namanya, silakan angkat tangannya. Aisyah Firwayat, Albert Yusuf, Al-Farezi, Baik, Alif Ziad, Arjuna, Air, Bima, Bunga, Fabio, Fahri, Farhan, ada suratnya. Umaira, Isa, Ismi, Jihan, Intan,
kita 3 orang yang ada alfa maupun sakit. Nah, baik anak-anak semuanya, setelah kita kehadiran, mudah-mudahan teman kita teman semua yang sakit doakan segera untuk sehat diberikan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan semangat Allah. Untuk hari ini alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kita kesehatan dalam mengikuti kegiatan belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kegiatan belajar setiap harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah dan dengan mengucapkan membaca salawat bersama-sama. 1, 2, 3. Salatullah membaca Al-Fatihah dan juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga awal kegiatan belajar kita ini Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin, amin. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik anak-anak semua. Hari ini tolong gunakan buku catatan dan LKS pada pelajaran kali ini. Apa materi kita hari ini? Sebelum kita Bapak melanjutkan materi kita tentang rujuk, pelajaran sebelumnya telah kita pelajari. Apa pelajaran kita sebelumnya? Menghindari ibadah. Nah, di sana kita melihat apa hubungan antara menghindari gibah dengan rukhsah. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang gibah maupun menghindari gibah dan menerapkan tabayyun. Nah, hari ini materi kita yaitunya tentang rukhsah. Nah, coba lihat ke depan. Sebelum Bapak melanjutkan materi ini, Bapak menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dan capaian. Yang pertama, dengan kita mempelajari rukhsah ini, Anda diharapkan mampu memahami apa itu rukhsah, mampu memahami macam-macam rukhsah, dan mampu memahami hikmah dari rukhsah. Nah, jadi untuk itu Anda dalam kegiatan belajar ini, marilah kita simak dengan baik.
Setelah Bapak menjelaskan materi pelajaran ini, Ananda nanti akan Bapak berikan berupa proyek ataupun berupa peta konsep yang akan Anda bahas dengan cara berdiskusi. Nah, nanti kelompok itu sudah kita bagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita bagi berdasarkan kelompok membuat peta konsep tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak tanyakan dulu. Siapa yang tahu apa itu rukshoh? Nah, bagus. Siapa namanya enggak? Miesa, bagus. Coba. Bagus. Kata Miesa tadi, rukshoh adalah kelonggaran atau kemudahan yang memberikan kepada kita dalam beribadah. Setelah itu, siapa yang tahu apa macam-macam bentuk rukshoh? Nah, bagus. Silakan. Sholat, zakat, puasa, haji. Ya, bagus. Anda kita sudah mengetahui sedikit tentang rukshoh. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, Bapak sampaikan apa itu rukshoh. Nah, Anda semua, coba kita lihat ke depan. Nah, rukshoh secara bahasa memiliki arti keringanan atau pelonggaran, seperti yang teman kita sampaikan tadi, keringanan atau pelonggaran. Nah, secara istilah, rukshoh diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Rukshoh itu berbagai macam, seperti yang Pak Bio sampaikan tadi. Yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang puasa, yang ketiga tentang zakat, yang keempat tentang haji. Nah, dari materi ini dapat kita pahami bahwasanya rukshoh ini adalah merupakan keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam beribadah. Nah, pada dasarnya kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asalnya. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya apa? Contohnya puasa. Pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Ini salah satu bentuk keringanan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya contoh apa lagi? Contoh puasa pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit. Nah, dalam hal ini perlu Anda ketahui banyaknya keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Siapa di antara anak bapak ini yang pernah mengganti sholatnya? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah mengganti sholatnya di bulan puasa? Ada tak? Yang laki-laki yang dalam perjalanan atau sakit diganti dengan hari lain ada? Belum ada. Yang perempuan ketika di bulan Ramadan melaksanakan puasa, nah ketika itu tiba-tiba datang haid, ada tak? Di antara anda? Nah, Pak Yaki yang perempuan banyak. Nah, boleh bagi kita tidak melaksanakan puasa pada hari itu karena puasa tersebut adalah wajib.
maka boleh diganti dengan hari yang lain. Itu salah satu bentuk dari rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa dasar kita untuk mengatakan keringanan yang Allah berikan kepada kita? Nah, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Kata Allah, nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Nah, dalam Al-Quran kata Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari penglihatan yang diperbuatnya atau kejahatan yang diperbuatnya. Nah, dalam hal ini dasar kita untuk mengatakan bahwasanya Allah itu memberikan keringanan kita dalam beribadah. Nah, coba kita baca bersama-sama. Anda semua mulai dari ta'awuz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Shadaqallahul azim. Nah, kita mengetahui bahwasanya Allah memberikan kita keringanan dalam beribadah kepada-Nya. Jangan lupa Anda mencatat materi kita atau melihat LKS yang ada di mejanya. Nanti itu akan menjadi bahan diskusi Anda ketika diskusi kita akan berlangsung. Nah, selanjutnya Pada waktunya, kulitnya tidak dingin. Selanjutnya, apa saja alasan diperbolehkannya rukhsah? Apa saja? Kenapa kita dibolehkan rukhsah? Apa alasannya? Tentu kita harus mengetahui, jangan asal rukhsah saja. Nanti kita mau puasa berbatal-batal aja nggak tahu alasannya. Alasannya kita harus tahu. Nah, yang pertama, tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim atau dosa, atau meringankan sesuatu hukuman yang sudah ringan. Tentang kita sakit gigi, langsung saja kita batalkan sholat wudhu kita. Tentang kita batuk-batuk sedikit langsung batal. Tidak boleh. Itu namanya meringankan yang telah ada. Maka dalam hal ini bukan tujuan untuk berlaku zalim atau berbuat dosa. Yang kedua apa? Orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringan sesuai dengan jarak dan kondisinya. Nah, mengenai ini kita melihat tentang sholat. Banyak di antara kita yang belum paham tentang sholat, tentang rukhsah. Yang mana ketika dia dalam perjalanan dari Padang ke Pariaman, maka dijamaknya. Itu belum termasuk ketentuan kita dalam melaksanakan rukhsah. Atau ketika seseorang hendak ketiduran dalam sholat, apakah boleh diganti dengan sholat yang lain? Boleh? Atau ditinggalkan? Atau dijamak karena dia ketiduran? Dalam menurut para ulama, apabila kita ketinggalan dalam sholat dengan alasan ketiduran, contohnya kita pulang sekolah di waktu zuhur,
sampai maghrib. Tinggal waktu asar. Apakah boleh jamak asar dengan maghrib? Nah, tetapi ketika kita benar-benar ketiduran, boleh kita langsung laksanakan ketika kita bangun dari tidur tersebut. Tapi jangan kita tinggalkan, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Nah, tapi boleh kita kerjakan ketika langsung kita bangun, untuk langsung kita kerjakan. Itu salah satu bentuk keringanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama soal itu alasannya itu bukan untuk berlaku zalim. Nah, yang ketiga, rukso bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan sakit atau musafir. Yang keempat, rukso bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan. Apa maknanya? Ketika seseorang hendak menjalankan ibadah kepada Allah, kesulitan dalam memahami hal tersebut, maka dicari kelapangan dalam beribadah tersebut sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih apa yang mereka gunakan, antara melaksanakan atau azimah ketentuan semula atau rukso. Coba Nanda. Pertama, zuhur dengan asar. Yang kedua, maghrib dengan isya. Apakah subuh dengan isya boleh? Itu namanya Allah telah memberikan kita keringanan. Nah, ketika kita sudah diberikan keringanan tersebut, kita tambah-tambah. Zuhur dengan asar boleh, asar dengan maghrib ditambah. Yang boleh itu karena saya melakukan perjalanan, itu tandanya kita tidak mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Yang kedua, sholat subuh dengan isya. Saya ketiduran malam tadi jamak jalan waktu subuh, tidak boleh. Ini apa? Ketika kita hendak melaksanakan sholat, tinggal dengan alasan ketiduran, ketika kita bangun, laksanakan sholat tersebut langsung tanpa adanya kelalaian selanjutnya. Nah, ada dua jamak yang kita lakukan ketika dalam perjalanan. Yang pertama namanya jamak takdim. Yang kedua jamak takhir. Rukso dalam puasa. Yang pertama tadi rukso dalam puasa. Puasa merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. Allah SWT memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir. Tahu tak siapa itu orang musafir? Orang yang dalam perjalanan, atau orang sakit, atau wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua serta yang sudah tidak lagi mampu melaksanakan puasa. Maka boleh dengan cara membayar fidyah atau zakat fidyah. Nah, itu salah satu bentuk keringanan di dalam puasa. Nah, ini dasar kita untuk adanya rukso di dalam keadaan darurat seperti sakit, sholat dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kafir manusia itu kafir ke depan. Nah, Bapak ini apa kendalanya?
Ayo, silakan. Yang lain dengarkan ya. Silakan temannya. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan menemukan uang mereka digabungkan Nah, lupa dengan pesannya. Baik, terima kasih kelompok 1 bersama dengan Dr. Semuanya, kelas. Untuk yang kedua, silakan maju ke depan. Tunggu dulu, ya. Untuk kelompok 1, materi yang dibahasnya yaitu tentang sholat. Nah, dalam apa ini? Tentang konsep yang telah disampaikan dan telah dirancang itu disampaikan bahwasanya apa permasalahannya? Permasalahannya yaitu ketika seorang dalam perjalanan boleh mengganti atau menjamak sholatnya, ya, boleh menjamak sholatnya. Tapi dengan perjalanan yang jauh ya, bukan perjalanan yang singkat atau perjalanan yang dekat, tapi dalam perjalanan yang jauh. Nah, untuk itu kelompok 1 menyampaikan materi ruksa tentang sholat dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 lagi. Silakan kelompok 2. Nah, kelompok 3 bisa. Kelompok 4. Nah, silakan lagi ke depan. Oke. Yang punya. Nah, ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang workshop pada hari ini. Anggota dari kelompok 2 adalah Yusuf, Kiara, Ismi, Kinta, Nuri, Abed, Fabio, Anima, dan Aidil. Abed, perhatikan. Yang pertama, pengertian rukso dan dalilnya. Pengertiannya adalah rukso adalah keringanan atau pelanggaran yang diberikan oleh Allah dan memudahkan untuk melaksanakan ketentuan Allah SWT. Dalilnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 286.
dan saling menghargai. Yang keempat dan terakhir, ilustrasi masalah rukshoh dalam ibadah puasa, yaitu yang pertama, rukshoh bagi orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa dan diganti dengan hari yang lain. Yang kedua, rukshoh bagi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan jauh diizinkan dengan berpuasa dan harus diganti jauh. Nah, ajukan pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Coba. Baik, ada yang ingin bertanya? Kita kelompok 4 yang bertanya. Siapa pertanyaannya? Siapa yang ingin bertanya? Ada? Nah, ini kelompok 1. Silakan. Ya, ayo. Apa hikmah rukshoh dalam puasa? Yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Kemudian bahwa syariat Islam tidak kabur dan tidak kurang ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dan kebenaran cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Yang ada lagi? Ya, siapa kelompok 4? Depan, silakan. Dan surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Sekian akhir dari kelompok 2 kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dengan kita konsepnya kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, semuanya baik adalah untuk dua materi ini telah disampaikan oleh dua kelompok, yaitu tentang puasa dan tentang sholat. Nah, dalam hal ini Ananda perlu memahami tentang rukshoh. Nah, dengan pemahaman tersebut Ananda nanti dalam melaksanakan ibadah paham apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengalami suatu kesulitan dalam beribadah. Oke, seperti sholat tadi. Sholat ketika kita dalam perjalanan jauh, dalam keadaan sakit, boleh kita jamak. Boleh kita lakukan dengan cara menjamak. Selanjutnya, tentang sholat, tentang puasa ya, tentang puasa. Dalam keadaan sakit atau orang tua ataupun ibu hamil boleh mengganti sholatnya ataupun dengan cara berfidyah. Nanti di sini kita melihat bahwasanya Islam adalah agama yang sangat bisa kita ikuti, kita pahami bersama. Karena Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah. Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan ini memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan jangan kita malas-malas dalam beribadah. Karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita. Nah, ada beberapa semuanya pada hari ini dua kelompok telah menjelaskan tentang materi rukshoh pada hari ini. Nah, selanjutnya, apakah Anda semua paham tentang materi ini? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Maka itu kita lanjutkan dengan waktu yang lain untuk pelajaran selanjutnya. Dan sebab itu kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.